Amar Zoni justru tampil beda dengan memamerkan sisi romantis bersama sang kekasih Dr. Camelia. Saya tidak kembali lagi ke Nusa Kambangan. Deg-degan banget. Amar Zoni kembali menjalani persidangan panas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 22 Januari 2026 kemarin. Dalam sidang agenda pemeriksaan saksi kali ini, mantan aktor papan atas itu lagi-lagi memberikan perlawanan sengit terhadap dakwaan keterlibatannya dalam jaringan narkoba lapas. Berikut inilah deretan fakta di balik persidangan Amar Zoni versi Silet. Fakta 1, cinta dari balik jeruji besi, kompak pakai baju warna senada hingga momen romantis. Pemandangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 22 Januari 2026 tidak hanya diwarnai adu argumen hukum. Di tengah tuntutan berat yang menjeratnya, Amar Zoni justru tampil beda dengan memamerkan sisi romantis bersama sang kekasih Dr. Camelia. Mereka tampil serasi mengenakan pakaian dengan warna senada. Menariknya, baju tersebut sengaja dibawa dan dipilihkan langsung oleh Camelia. Meski terpisah jeruji besi ruang tunggu tahanan, kemesraan keduanya tidak memudar. Mulai dari obrolan mendalam hingga diakhiri dengan pelukan hangat. Ntar ada enak. Wih, Oh, dikasih makanan apa dari ibu? Banyak banget, banyak. Insya Allah didoain ya. susah sulit. Enggak, bajunya emang tiap hari ganti kan sidang biar maksudnya emang masa baju putih mulu juga bosen juga kan orang nanti ngeliatnya gitu aja sih Mas. Maksudnya emang tiap hari pasti aku ganti bajunya. Persiapannya nggak gimana-gimana, maksudnya emang udah dari kemarin titip ke Om John. Fakta 2, momen Amar sholat di balik jeruji besi. Tidak hanya soal asmara dan perlawanan hukum, sisi spiritual Amar juga menjadi pemandangan yang paling menyita perhatian. Pemandangan mengharukan terjadi saat waktu sholat tiba. Di tengah keterbatasan ruang tunggu tahanan yang sempit dan dingin, Amar tetap menunaikan kewajibannya sebagai muslim. Di balik jeruji besi, ia bersujud dengan khusyuk. Menariknya, Dr. Camelia setia mendampingi di depan sel, menjaga ketenangan sang kekasih saat berkomunikasi dengan sang pencipta. Amar sholat dulu ya, Ya emang Bang Amar tuh rajin sholatnya, dari pertama kenal juga rajin banget. Jadi ya udah. Kalau karakternya emang nggak pernah ada yang berubah sih, emang dia baik orangnya gitu. Jadi nggak ada yang berubah sih. Kalau masalah ibadah juga dari pas aku kenal sama Bang Amar juga dia udah rajin ibadah orangnya. Jadi menurut aku bukan hal yang biasa sih ngeliat Bang Amar kayak gitu. Fakta 3, Amar hadirkan 2 saksi yang meringankan dirinya. Tidak hanya soal asmara yang bersemi di balik jeruji, Amar kini mulai melancarkan serangan balik secara hukum dengan menghadirkan saksi maupun bukti-bukti yang diklaim mampu mematahkan dakwaan jaksa. Amar menghadirkan 2 saksi yang memberikan keterangan krusial. Salah satu saksi yang merupakan rekan satu blok di rutan bersaksi bahwa saat penggeledahan dilakukan, petugas sama sekali tidak menemukan barang bukti narkoba pada diri Amar. Ya, Amar, kuasa hukum dan keluarganya kini bersatu menuntut transparansi, yakni rekaman CCTV. Padahal kita kan sama waktu itu kan. Iya. Dan memang tidak ada barang bukti sama sekali. Iya.
di hasil persidangan ini hari ini. Ya Bang Amar minta kehadirannya dengan cara untuk membuktikannya secara langsung melalui CCTV kan. Jadi itu tinggal diminta aja CCTV kan. Betul. Nah itu sih yang paling penting sih hasil dari persidangan ini ya kan. Kita bisa lihat secara full di CCTV gitu. Benar atau salahnya kan silakan dinilai gitu. Ya kasihan juga kalau dia di sana lama-lama kan orang nggak terbukti. Dia nggak ada salah gitu, nggak ada mengedar, nggak ada apa gitu. Cuma tertuduh aja, dijebak gitu lah. Fakta 4, muncul isu Amar akan dikembalikan ke Nusa Kambangan lagi saat sidang selesai. Namun, segala suasana romantis dan juga ketegangan di persidangan berubah menjadi semakin panas. Meski saat ini Amar ditempatkan di sel khusus Lapas Narkotika Cipinang selama proses sidang, berhembus kabar bahwa Amar wajib kembali ke Lapas Nusa Kambangan segera setelah urusan persidangan selesai karena statusnya yang masih high risk. Benarkah? Lantas seperti apa tanggapan Camelia terkait nasib sang kekasih yang masih terancam simpang siur tersebut? Saya bisa segera pulang dan saya tidak kembali lagi ke Nusa Kambangan karena tempatnya itu tidak profesional untuk saya gitu loh. Saya berharap saya menyelesaikan hukuman saya yang sekarang ini, di tahun ini saya bisa pulang. Kan kita nggak pernah ketemu, kita ketemu cuma pas di sidang doang. Jadi ya wajar lah kalau kita kan biasa tiap hari komunikasi, ketemu gitu kan. Jadi kayak pasti ada hal yang beda lagi. Meninggalkan drama hukum Amar Zoni, di lain kisah, presenter kondang Irfan Hakim menampilkan aksi romantis yang membuat netizen baper. Ya, Irfan terlihat sangat antusias menjemput istri tercintanya, Della Sabrina, yang baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah menyelesaikan perjalanan religi ke 3 negara, Yordania, Palestina, dan Mesir. Nah saatnya cari ibu. Oh itu tuh. Oh cinta. Alhamdulillah. Meski tampak bahagia saat menjemput, Irfan Hakim mengaku sempat dilanda rasa cemas yang luar biasa selama Della pergi. Pasalnya, Irfan mendapat kabar bahwa sang istri sempat tertahan selama 6 jam saat mencoba memasuki wilayah Palestina. Apalagi pada akhirnya, tour leader yang menemani ditahan dan tak diizinkan ikut masuk. Dan inilah secara eksklusif kepada tim Silet RCTI, ungkapan perasaan Irfan Hakim terkait perjalanan wisata religi sang istri tercinta. Pas mau masuk Palestina itu katanya mendebarkan banget ya? Iya, udah ngantri di perbatasan itu dari jam 9 baru bisa masuk ke dalam ruangan imigrasinya Israel itu di jam 3. 6 jaman? Nah, di imigrasi Israel ternyata tour leader aku ketahan paspor itu. Tour leadernya ketahan gara-gara? Ketahan gara-gara dianggap dia bawa donasi ke Palestina. Ya jadi kemarin hampir kurang lebih 11 hari istri saya tuh pergi ke Jordan, ke Mesir dan juga ke Palestina. Dan pas di momen Isra Mi'raj itu akhirnya alhamdulillah dapat sholat di Masjidil Aqsa. Kan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu pun katanya benar random, ada yang nggak boleh masuk, ada yang boleh, dan alhamdulillah istri aku tuh termasuk yang diperbolehkan masuk. Jadi bahagia banget. Selama Della berada di Palestina, Irfan mengaku jantungnya terus berdegup kencang karena situasi keamanan yang tidak menentu. Ia merasa sangat khawatir dan berpikir mungkin cukup dengan mengirimkan bantuan saja ke Palestina tanpa harus sang istri terjun langsung ke sana. Della. Gimana Del? Deg-degan banget. Jadi ini sebetulnya ini bukan rencana pertama. Tahun lalu tuh beliau juga minta izin, tapi nggak aku
izinkan karena aduh bun udah deh bun gitu, udah kita kirim bantuan saja, kita kirimkan doa juga dan juga bikin mengingatkan semua orang tentang Palestina gimana. Tapi pas kemarin dia izin lagi, ayah kali ini boleh nggak, ya udahlah nggak ada alasan lagi, diperbolehkan saja ya. Dan ternyata perjalanannya begitu menyenangkan dan bukan menyenangkan sih, perjalanan itu begitu bermakna. Mudah-mudahan saya bisa berkesempatan. Di balik rasa syukur atas keselamatannya, Della Sabrina membagikan cerita mendalam mengenai kondisi memprihatinkan yang ia lihat langsung di Palestina. Kepada Irfan Hakim, Della mengungkapkan suasana di sana sangat jauh dari kesan ramai. Warga lokal Palestina kini semakin jarang terlihat di ruang publik. Masuklah ke Palestina, suasana Palestina itu sekarang tuh kayak gimana? Karena kita di Palestinanya di kota Yerusalem, itu kota yang memang dikuasai oleh Israel, jadi terlihatnya sih terlihat biasa aja gitu. Tapi ternyata di situ, di dalam situ tuh nggak ada orang Palestina sama sekali. Dengan cerita Bibi bersyukur banget alhamdulillah, dan mudah-mudahan saya juga dan anak-anak suatu saat bisa merasakan khususnya sholat di Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan juga saudara-saudara kita di Palestina bisa diberikan kemerdekaan.